Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel ini. Perkenalkan, nama saya Rizka Daud dengan NPM 0227241136 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, kelas 3A. Nah, di video kali ini yang merupakan video ke-6 kita akan membahas topik yang menarik sekali, yaitu tentang bagaimana Bank Indonesia berperan dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. Mungkin sebagian dari kalian sudah familiar, tapi bagi yang belum, tenang saja karena kita bakal bahas dengan tuntas dari awal sampai akhir dengan bahasa yang sangat menarik dan sederhana, biar kalian mudah mengerti. Jadi, perbankan syariah merupakan salah satu sektor keuangan yang semakin mendapatkan sorotan dari Indonesia, terutama karena potensinya yang sangat besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Bank Indonesia hadir sebagai otoritas yang memiliki kewenangan penting untuk memastikan bahwa perbankan syariah bisa berkembang secara sehat dan berkelanjutan. Jadi, jika kita melihat konteksnya, Indonesia dengan populasi muslim terbesar di Indonesia seharusnya bisa menjadi pusat pertumbuhan perbankan syariah, baik di tingkat regional maupun global. Namun faktanya, pangsa pasar perbankan syariah masih relatif kecil dibandingkan bank konvensional. Nah, hal inilah yang mendorong Bank Indonesia untuk melakukan berbagai inisiatif strategis. Bank Indonesia menyadari bahwa perkembangan perbankan syariah tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar, tetapi harus dibangun melalui regulasi yang kuat, edukasi publik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan infrastruktur agar keberadaan bank syariah bukan hanya formalitas, tetapi benar-benar mampu bersaing. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang peran BI, kita pahami dulu apa sebenarnya perbankan syariah. Secara sederhana, perbankan syariah adalah sistem perbankan yang menjalankan operasinya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam setiap transaksi dan produk yang ditawarkan oleh bank syariah. Jadi ada beberapa hal yang menjadi perhatian utama, yaitu yang pertama ada larangan riba. Riba adalah unsur bunga yang dianggap tidak adil karena memberikan keuntungan yang pasti kepada pemberi pinjaman tanpa mempertimbangkan risiko yang dihadapi oleh penerima pinjaman. Dalam perbankan syariah, riba diharamkan. Sebagai gantinya, digunakan sistem bagi hasil atau yang biasa disebut mudharabah atau musyarakah atau margin, keuntungan yang disepakati di awal transaksi. Murabaha, contohnya dalam pembiayaan rumah, bank syariah tidak mengenakan bunga tetapi menjual rumah tersebut kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dari harga beli bank dan selisihnya menjadi keuntungan bank. Yang kedua, ada larangan gharar. Gharar adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu transaksi. Dalam perbankan syariah, setiap transaksi harus jelas akadnya, transparan, dan tidak mengandung unsur spekulasi yang berlebihan. Contohnya, transaksi derivatif yang mengandung unsur spekulasi tinggi tidak diperbolehkan dalam perbankan syariah. Nah, yang ketiga ada larangan maisir. Larangan maisir adalah
perjudian atau segala bentuk transaksi yang mengandung unsur untung-untungan. Perbankan syariah menghindari investasi pada bisnis yang terkait dengan perjudian, alkohol atau produk-produk yang diharamkan dalam Islam. Bank syariah menggunakan akad-akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, serta berbagai bentuk kemitraan lain yang menekankan kerjasama dan bagi hasil. Prinsip utama dalam bank syariah adalah transaksi dilakukan secara nyata dan berbasis aset, tidak sekedar perputaran angka di atas kertas. Hal ini dipandang lebih adil dan stabil, terutama dalam jangka panjang. Dengan prinsip-prinsip yang jelas, perbankan syariah menawarkan alternatif sistem keuangan yang lebih stabil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Nilai-nilai masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, salah satunya yaitu peran utama BI adalah membuat regulasi. Regulasi ini penting sekali untuk memastikan perbankan syariah itu sehat, stabil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa contoh regulasi yang dikeluarkan BI antara lain, yang pertama ada standar akuntansi syariah. BI mewajibkan bank syariah untuk menggunakan SAK syariah dalam menyusun laporan keuangan mereka. SAK syariah ini berbeda dengan standar akuntansi konvensional karena mengakomodasi karakteristik transaksi syariah yang unik. Tujuannya adalah untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan komparabilitas laporan keuangan bank syariah. Contohnya SAK syariah mengatur secara rinci bagaimana perlakuan akuntansi untuk transaksi mudharabah, murabahah, dan ijarah. Yang kedua, pengawasan bank syariah. BI melakukan pengawasan yang ketat terhadap bank syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Pengawasan ini meliputi aspek keuangan, operasional, dan manajemen risiko. BI juga melakukan audit syariah secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jika ditemukan pelanggaran, BI berwenang untuk memberikan sanksi kepada bank syariah yang bersangkutan. Nah, yang ketiga itu pengaturan produk keuangan syariah. BI mengatur produk dan jasa keuangan syariah yang ditawarkan oleh bank syariah. Pengaturan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah dan memastikan bahwa produk dan jasa tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Contohnya, BI mengatur akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah seperti akad murabahah untuk pembiayaan kendaraan bermotor atau akad ijarah untuk pembiayaan sewa guna usaha. Dengan adanya regulasi yang komprehensif dan pengawasan yang ketat, perbankan syariah dapat beroperasi dengan lebih aman, terpercaya, dan memberikan kontribusi yang positif bagi perekonomian. Selain itu, regulasi berfungsi untuk membangun kepercayaan masyarakat. Masyarakat akan lebih yakin menggunakan produk perbankan syariah jika mereka belum tahu bahwa produk tersebut telah melalui standar tertentu dan diawasi dengan ketat oleh Bank Indonesia. Regulasi juga menjadi dasar agar bank syariah bisa bersaing secara profesional dengan bank konvensional. Secara operasional sudah jauh lebih matang. Dengan adanya regulasi yang jelas,
perbankan syariah bisa beroperasi dengan lebih aman dan terpercaya. Namun, regulasi saja tidak cukup jika masyarakat tidak memahami apa itu perbankan syariah. Inilah alasan kenapa BI melakukan berbagai inisiatif pemasaran dan edukasi produk. Banyak masyarakat yang masih menganggap bank syariah sama saja dengan bank konvensional tetapi diganti nama. Ada pula anggapan bahwa bank syariah hanya untuk umat Islam, padahal bank syariah bersifat universal, dapat digunakan siapa saja tanpa memandang agama. BI juga aktif melakukan kampanye pemasaran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Tentang perbankan syariah. Karena masih banyak orang yang belum paham apa itu syariah dan apa keuntungannya. Yang pertama, kampanye edukasi. BI memanfaatkan berbagai media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan media online untuk menyebarkan informasi tentang perbankan syariah. Kampanye ini bertujuan untuk menjelaskan konsep dasar perbankan syariah, keunggulannya dibandingkan perbankan konvensional, dan produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah. Contohnya, BI membuat iklan layanan masyarakat yang menampilkan testimoni dari nasabah bank syariah yang merasa puas dengan layanan yang diberikan. Yang kedua, promosi produk syariah. BI juga aktif mempromosikan produk-produk syariah yang menarik bagi masyarakat luas. Misalnya, produk tabungan syariah dengan hadiah menarik atau produk pembiayaan syariah untuk usaha kecil dan menengah (UKM). BI secara rutin menyelenggarakan seminar dan workshop tentang perbankan syariah yang ditujukan kepada berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, pelaku usaha, hingga masyarakat umum. Seminar dan workshop ini menghadirkan para ahli di bidang keuangan syariah yang memberikan penjelasan tentang berbagai aspek perbankan syariah, mulai dari prinsip-prinsip dasar hingga isu-isu terkini. Tujuannya adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perbankan syariah dan mendorong masyarakat untuk menggunakan layanan bank syariah. Edukasi ini juga penting untuk mematahkan stigma bahwa bank syariah kurang modern atau kurang kompetitif. Lewat kampanye, pemasaran, dan edukasi ini, BI berharap pemahaman masyarakat meningkat sehingga minat menggunakan layanan syariah juga tumbuh. Peningkatan kesadaran publik sangat penting karena perkembangan industri perbankan syariah sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan syariah masyarakat. Selain edukasi, aspek penting lain dalam pertumbuhan perbankan syariah adalah infrastruktur. Saat ini, dunia perbankan tidak bisa lepas dari teknologi informasi. Hampir semua transaksi sudah beralih ke digital, seperti mobile banking, internet banking, dan pembayaran elektronik. Jika perbankan syariah ingin berkembang, mereka harus mampu memberikan layanan setara atau lebih baik dari bank konvensional. Infrastruktur ini meliputi 1. Pengembangan teknologi. BI aktif mengembangkan teknologi dan sistem informasi yang memudahkan transaksi syariah bagi nasabah. Misalnya sistem pembayaran online yang sesuai dengan prinsip syariah atau aplikasi mobile banking yang memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi. Yang kedua, jaringan kantor cabang. BI mendorong bank syariah untuk memperluas jaringan kantor cabangnya ke seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi pasar syariah yang besar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan perbankan syariah. BI juga memberikan insentif
kepada bank syariah yang membuka kantor cabang di daerah-daerah terpencil. Sekarang ini orang tidak lagi ingin membuang waktu antri di bank hanya untuk transfer dana. Semua ingin cepat. Dengan teknologi digital, bank syariah dapat menawarkan kemudahan tersebut. Ini juga membuka peluang inovasi produk digital berbasis syariah yang lebih menarik dan relevan dengan kebutuhan generasi muda. Dengan infrastruktur yang memadai, transaksi syariah bisa dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan aman. Di samping itu, BI juga menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga. Perbankan syariah tidak mungkin bisa berkembang jika berdiri sendiri. Mereka perlu menggandeng bank konvensional, fintech, lembaga keuangan, non-bank, serta berbagai institusi untuk memperluas jaringan dan memperkaya inovasi produk. Kolaborasi memungkinkan terjadinya transfer teknologi, pertukaran keahlian, penggunaan infrastruktur bersama, serta perkembangan produk bersama. BI berkoordinasi dengan pemerintah dalam menyusun kebijakan dan program yang mendukung pengembangan perbankan syariah. Koordinasi ini meliputi berbagai aspek seperti regulasi, insentif, dan promosi. Contohnya, BI bekerja dengan Kementerian Keuangan dalam memberikan insentif pajak bagi bank syariah yang menyalurkan pembiayaan kepada sektor-sektor dan juga BI mendorong kemitraan antara bank syariah dan lembaga keuangan lain seperti bank konvensional, perusahaan asuransi, dan perusahaan pembiayaan. BI memberikan dukungan khusus untuk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dalam mengakses pembiayaan syariah. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi UMKM dalam perekonomian syariah dan memperkuat daya saing mereka. BI meluncurkan berbagai program pembiayaan UMKM syariah dengan persyaratan yang lebih mudah dan proses lebih cepat. Program-program ini bertujuan untuk membantu UMKM untuk mengembangkan usaha mereka dan meningkatkan daya saing. Contohnya, BI menyediakan skema pembiayaan dengan akad murabahah atau mudharabah yang disesuaikan dengan kebutuhan UMKM, dan juga BI memberikan pelatihan manajemen keuangan kepada UMKM agar mereka dapat mengelola keuangan dengan lebih baik dan meningkatkan kelayakan mereka untuk mendapatkan pembiayaan. Pelatihan ini meliputi berbagai topik seperti perencanaan keuangan, pengelolaan kas, dan analisis laporan keuangan. Contohnya, BI mengadakan workshop tentang cara menyusun proposal pembiayaan yang menarik bagi bank syariah. Banyak pelaku UMKM yang sebenarnya ingin menggunakan pembiayaan syariah tetapi belum memahami skema pembiayaan atau terkendala persyaratan administrasi. Untuk itu, BI menyediakan dukungan khusus seperti kemudahan akses pembiayaan syariah, pendampingan, edukasi manajemen usaha, serta program pelatihan bagi UMKM agar mereka lebih siap memanfaatkan layanan perbankan syariah. Dengan dukungan ini, UMKM dapat tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Sementara, bank syariah mendapatkan lebih banyak nasabah potensial. Kerjasama seperti menunjukkan bahwa perbankan syariah tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat secara individu, tetapi juga dapat memperkuat ekonomi kerakyatan. Meski berbagai inisiatif telah dilakukan, masih terdapat sejumlah tantangan yang menghambat perkembangan perbankan syariah, seperti kompetisi dengan bank konvensional. Bank konvensional yang sudah lebih dulu mapan dan punya pangsa pasar yang lebih besar. Jadi, bank syariah harus bersaing ketat untuk menarik nasabah. Bank syariah umumnya memiliki skala ekonomi yang lebih kecil dibandingkan dengan bank konvensional. Hal ini menyebabkan
biaya operasional yang lebih tinggi, dan kemampuan untuk bersaing yang lebih terbatas. Untuk mengatasi tantangan ini, bank syariah perlu meningkatkan efisiensi operasional dan mencari cara untuk memperluas pangsa pasar mereka. Kurangnya pemahaman masyarakat. Sebagian masyarakat masih memiliki persepsi yang kurang tepat tentang perbankan syariah. Mereka menganggap bahwa perbankan syariah hanya diperuntukkan bagi umat muslim atau bahwa produk dan layanan syariah lebih mahal daripada produk dan layanan konvensional. Untuk mengatasi tantangan ini, BI perlu terus melakukan sosialisasi dan edukasi untuk meluruskan persepsi yang keliru dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat perbankan syariah. Dalam beberapa kasus, produk syariah juga dinilai kurang variatif dibandingkan produk bank konvensional. Tantangan lain adalah ketersediaan SDM yang menguasai syariah dan perbankan secara seimbang. Tidak hanya itu, kecepatan inovasi bank syariah sering dianggap masih tertinggal, khususnya dalam sektor digital. Mengatasi tantangan ini sangat penting untuk masa depan sektor ini. Semua pihak, mulai dari BI, bank syariah, pemerintah, dan masyarakat, perlu bekerja sama untuk mewujudkan potensi perbankan syariah yang sesungguhnya. Oke, semuanya, kita sudah sampai di bagian akhir. Setelah ngobrol sepanjang ini, apa yang bisa kita simpulkan? Jadi, peran Bank Indonesia dalam memajukan sektor perbankan syariah di Indonesia adalah sangat krusial dan multidimensional. BI tidak hanya berperan sebagai regulator yang menetapkan aturan main, tetapi juga sebagai fasilitator aktif yang menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan perbankan syariah. Inisiatif-inisiatif utama yang telah dijalankan oleh Bank Indonesia antara lain regulasi komprehensif. BI mengeluarkan berbagai regulasi yang komprehensif untuk mengatur operasional bank syariah, mulai dari standar akuntansi, pengawasan, hingga pengaturan produk dan layanan. Regulasi ini bertujuan untuk menjamin stabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam seluruh kegiatan perbankan syariah. Yang berikut, kampanye edukasi yang gencar. BI melakukan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konsep dan manfaat perbankan syariah. Kampanye ini melakukan berbagai saluran seperti media massa, seminar, workshop, dan kerjasama dengan lembaga pendidikan. Tujuannya adalah untuk meluruskan persepsi yang keliru dan mendorong masyarakat untuk menggunakan layanan bank syariah. Penguatan infrastruktur pendukung. BI berinvestasi dalam penguatan infrastruktur pendukung perbankan syariah, baik dari segi teknologi, jaringan kantor, maupun sumber daya manusia. Hal ini bertujuan untuk memudahkan akses masyarakat terhadap layanan perbankan syariah dan meningkatkan efisiensi operasional bank syariah. Kolaborasi dan sinergi yang kuat. BI mendorong kolaborasi dan sinergi antara berbagai pihak termasuk pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan perbankan syariah. Kolaborasi ini bertujuan untuk memaksimalkan sumber daya dan pengetahuan dalam mengembangkan sektor perbankan syariah.
Dukungan untuk UMKM. BI memberikan dukungan khusus kepada usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk meningkatkan akses mereka terhadap pembiayaan syariah. Dukungan ini bertujuan untuk memperdayakan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya skala ekonomi, keterbatasan dan produk layanan, dan kurangnya sumber daya manusia yang kompeten. Prospek perbankan syariah di masa depan sangat menjanjikan. Didukung oleh pertumbuhan populasi muslim, meningkatnya kesadaran masyarakat tentang etika dan keberlanjutan, dukungan pemerintah dan regulator seperti inovasi teknologi, perbankan syariah diharapkan dapat terus tumbuh dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kalian tentang perbankan syariah. Jangan lupa memberikan like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.